Saya Kalista, Saya Tejo, selaku PR Manager dari Create SC. Selamat datang di podcast Create yang pertama. Nah, Jo, di podcast kita yang pertama ini, kayaknya kita kedatangan tamu yang keren banget, ya nggak sih, Jo? aduh, tamu kita hari ini nih spesial banget. Apalagi nih sebagai opening podcast pertama di Create SC. Nah, tahu nggak sih kita hari ini kedatangan siapa? Tahu dong. Jadi, kita hari ini kedatangan President Director dari Create SC, Kak Syafira. Selamat datang, Kak. Halo, Kak. Hai guys, makasih banget. Hai. Gimana Kak kabarnya sekarang? Aku baik banget, alhamdulillah. Kalau kalian sendiri gimana nih, Tejo Kalista? Alhamdulillah baik, Kak. Oke. Pertama-tama, thank you banget ya, Kak, karena udah nyempetin waktunya untuk bisa join di podcast ini, nah kesibukan create-nya. Nah, Iya, aku juga mau makasih banget karena aku jadi tamu pertama nih di podcast Create, bener-bener keren. Bisa diundang. Nah, sebelum kita kenalan sama Kak Syafira, kita kayaknya kenalan dulu sekali ya sama Create. Jadi, Kak Syafira, boleh nggak sih jelasin, apa sih Create itu? Oke, sebenarnya Create ini adalah generasi pertama dari perusahaan siswa atau student company prestasi junior Indonesia. Jadi aku jelasin dulu ya. Jadi prestasi junior Indonesia ini suka mengadakan kompetisi student company di sekolah-sekolah di Indonesia. Dan nanti kita juga bisa melaju nih, di tingkat internasional juga ada gitu. Nah, SMAN 34 Jakarta ini jadi kesempatan pertama atau pertama kali banget nih kerjasama sama PJI dan menunjuk SMAN 34 untuk jadi salah satu student company di Indonesia. Kayak gitu, teman-teman. Wah, menarik banget sih, Kak. Gimana student company kita di SMA 34 ini yang pertama kali. Nah, kalau kita dengar dari namanya itu kan student, terus company ya. Berarti kan perusahaan siswa. Iya. Nah, yang setahu saya kalau perusahaan itu bakal buat suatu produk gitu, Kak. Nah, kalau student company kita ini, student company SMA N34 ini, apa sih, Kak, produknya? Nah, Create sendiri ini, Create Student Company dari SMAN 34 Jakarta ini berfokus di bidang STEM nih, teman-teman. Kalau misalnya kalian tahu, STEM itu adalah Science, Technology, Engineering, Art, and Math. Nanti aku juga bakal kita pilih STEM. Cuma kalau produk kita itu namanya Creative Create. Nah, Creative Create ini ada 4 produk. Yang pertama ada Paint and Count, yang kedua Micropad, yang ketiga Matrix, dan yang keempat ada Slimate nih, teman-teman. Menarik banget gak sih? Iya bener, menarik banget, kayak dari namanya tuh udah unik banget gitu loh, jadi kayak makin pengen beli, ya nggak sih, aduh. Anyways, tadi kan aku denger kan, katanya tuh kalau Create itu berfokusnya di bidang STEM. Kenapa bidang STEM? Boleh dijelaskan nggak, Kak? Oke, mungkin kalian juga suka denger ya guys, karena Indonesia itu masih memiliki skor terendah di PISA atau PISA, dan Indonesia tuh urutan ke-74 dari 79. Nah, makanya gara-gara itu nih, Create pengen banget berkontribusi untuk untuk Indonesia dan buat para pelajar supaya mereka lebih punya akses mudah ke pendidikan STEM ya teman-teman. Jadi itu sih sebenarnya salah satu masalah yang pengen kita solve sebenarnya kayak gitu. Betapa mulianya ya suatu tujuan dari perusahaan kita, perusahaan Create SC. Dan tadi mungkin kita udah kenalan nih tentang apa itu Create dan apa itu produknya. Tapi kita belum kenalan dengan presiden direkturnya, dengan kepalanya Create itu sendiri. Kira-kira kita boleh nggak sih, Kak, ngobrol-ngobrol dikit nih tentang Kak Syafira? Boleh banget dong, Tejo. Oke, sekarang aku mau nanya dong. Kan Kak Syafira ini jadi presiden direktur Create SC. Sebenarnya kerjanya presiden direktur tuh apa sih, Kak? Oke, sebenarnya kerja presiden direktur itu seperti pada perusahaan yang kalian tahu ya, biasanya kan presiden direktur tuh adanya di perusahaan. Nah, aku tuh di Create, mengoptimalkan supaya ada divisi-divisi di Create, ada 5 divisi, itu berjalan dengan optimal. Dan
saat mereka punya project dan mereka punya deadline di masing-masing project itu, aku memanage supaya project itu berjalan dengan lancar. Sebenarnya kayak gitu sih. Cuma masih banyak sebenarnya perintilan-perintilan kerjaan yang nggak bisa aku sebutin satu persatu. Kayak gitu, teman-teman. Kayaknya tanggung jawabnya Kak Syafira tuh banyak banget ya, apalagi kayak sebagai kepala gitu loh, head of everything tuh bener-bener semuanya yang ngontrol itu Kak Syafira. Nah, aku mau tanya deh, kalau Kak Syafira sendiri nih, menurut pengalaman pribadi ya, pernah nggak sih kayak sampai begadang gitu karena ada tugas create? Pernah nggak sih, Kak? Kalau begadang pasti pernah ya, cuma emang nggak terlalu sering atau kayak terus-menerus. Kayak paling kalau misalnya kemarin nih pas kita pengen launching, itu kan bener-bener penting banget ya buat create student company. Dan di saat-saat tertentu aja sebenarnya. Cuma pasti ada sih, karena aku juga harus memanage antara kegiatan sekolah aku dan kegiatan di luar sekolah aku kayak create dan kegiatan-kegiatan lainnya. Pasti ada sih kalau misal begadang gitu. Wah, Kak Safira hebat banget ya, bisa benar-benar berdedikasi gitu untuk Create SC. Kalau saya sendiri kayaknya nggak bisa deh sampai kayak gitu. Kayaknya saya kalau buat Pasti motivasi bisa Kak, dong, Tejo. kalau buat motivasinya Kak Safira sendiri biar bisa begadang gitu apa sih Kak untuk Create SC ini? Sebenarnya lebih ke karena aku tuh orangnya apa ya, kayak aku kalau dikasih tanggung jawab itu aku nggak bisa yang kayak ya udahlah biarin aja, nggak bisa kayak gitu. Karena apalagi aku yang megang kendali gitu kan. Kalau misalnya aku aja malas-malesan, gimana nanti teman-teman aku yang lainnya, VP-VP lainnya dan anggota-anggota lainnya. Jadi aku nih sebagai presiden director juga pengennya kita terus semangat sih ngejalanin create. Jadi nanti kalian juga ikut semangat gitu kalau misalnya akunya semangat. Jadi lebih ke motivasi itu sih karena harus tanggung jawab juga kan sama jabatan yang aku emban sebenarnya. Ya, Kak Syafira tuh keren banget. Aduh, like bener-bener punya tanggung jawabnya tuh gede banget. Kayak motivasinya tuh juga, aduh aku jadi terharu gitu loh sebagai Sama, Bisa sama. aja. sebagai karyawan Kita gitu loh. sebagai karyawan Bisa tuh aja kayak kalau bisa. termotivasi gitu gak sih Kak? Kita Iya, sebagai iya, bener karyawannya tuh banget. kayak pengen bekerja lebih keras gitu. Gimana kalau Iya, presiden bener kita aja banget. kerjanya keras banget gitu. Iya. Nah, kan tadi aku ngeliat tuh kayak Kak Syafira tuh semangat banget gitu kan jadi President Director Create gitu. Tapi kan of course ya kalau ngelakuin sesuatu kan pasti ada suka, ada dukanya juga. Nah kalau buat Kak Syafira sendiri selama jadi President Create tuh suka dukanya apa? Boleh dijelasin nggak? Oke, kalau sukanya sendiri sebenarnya aku tuh orangnya kan kayak pengen tahu banget ya, dari awal masuk Create juga aku pengen tahu. Nah, karena di Create ini tuh kita belajar banyak banget soal bisnis, apalagi kita punya akses langsung nih ke mentor-mentor PJI. Jadi kalau misalnya kita nggak ngerti soal ini soal itu, kita bisa langsung tanya. Dan aku juga kenal temen-temen nih, mungkin kalau misalnya aku nggak join Create, aku nggak bakal kenal Kalista, aku nggak bakal kenal Tejo, dan teman-teman lainnya. Itu sih sebenarnya kayak nambah relasi juga dan kemampuan berbisnisnya juga pasti berkembang banget. Untuk dukanya sebenarnya nggak banyak sih kalau di Create, lebih ke kayak aku mengorbankan waktu yang harusnya mungkin aku bisa main sama teman-teman aku, tapi jadinya aku harus ngurusin Create dan segala projectnya, sebenarnya lebih ke situ sih kalau duka, cuma tetap asik. Wow. Dan tadi Kak Safira sempat bahas-bahas tentang waktu gitu Kak. Dan karena kan terlepas dari Kak Safira sebagai presiden direkturnya Create, Kak Safira kan juga siswa di SMA 34 Jakarta, sama seperti kita semua. Nah, gimana sih Kak cara baginya biar nggak keteteran gitu antara tugas sekolah, terus tugas Create. Kita aja yang kelas 11 tuh kayaknya tugas banyak banget deh, nggak habis-habis. Oke, sebenarnya mungkin aku nggak bisa hidup sih tanpa aplikasi ini. Jadi aku tuh pakai Notion sama Google Calendar. Aku nggak disponsori. Cuma itu bener-bener kepake banget. Jadi pertama aku tuh harus tahu cara bagi waktu. Misalnya kayak Create tuh suka ada weekly meeting. Aku harus udah notes nih kapan weekly meetingnya. Terus rapat-rapatnya hari apa aja. Dan aku juga nyiapin waktu untuk belajar dan ngurusin tugas-tugas aku. Sebenarnya kayak sekolah tetap yang utama kan ya guys. Jadi lebih ke kayak kalau misalnya aku rapat, aku cuma fokus ke rapat. Aku nggak bisa multitasking. Aku orangnya monotasking. Jadi aku selesain dulu tugas-tugas yang urgent, terus nanti aku selesai itu aku ngurusin Create dan
pokoknya gimana ya, tugas sekolah yang utama. Jadi kalau misalnya tugas sekolahnya udah selesai, aku bisa ngurusin create dengan tenang. Sebenarnya lebih kayak gitu sih. Keren banget, kayak kita juga jadi dapet tips gitu nggak sih, kayak Kak Syafira tuh bagi waktu itu gimana, kayak aduh keren banget deh Kelihatan intinya. banget nggak sih Kak Safira tuh orangnya Oke. produktif gitu. Iya banget Kak. Aduh, Anyways, jangan terlalu dipuji nih guys. gak apa, Aduh. kakak emang keren, gak apa lah. Thank you. Anyways, kalau buat Kak Syafira sendiri nih, sebagai President Director, kan pasti punya harapan atau punya mungkin kayak ke depannya Create tuh menurut Kak Syafira tuh mau gimana? Kalau dari Kak Syafira sendiri, sebenarnya apa sih Kak yang Kakak harapkan untuk Create Asia sendiri? Oke, kalau buat Create Asia sendiri yang utama banget sih sebenarnya kita nggak mesti kayak menangin kompetisi sampai tingkat internasional atau kayak nasional aja udah bersyukur sebenarnya. Lebih ke kayak karyawan-karyawan atau teman-teman yang ikut Create tuh lebih ke apa ya, punya growth mindset atau lebih berkembang daripada sebelum ikut Create. Sebenarnya lebih ke itu yang pertama. Terus juga yang kedua, sebenarnya yang penting tuh teman-teman bisa berproses dan bisa belajar dari ikut Create Student Company ini. Jadi waktu dan usaha yang udah dikeluarin tuh nggak sia-sia. Sebenarnya itu sih harapan aku buat Create, dan aku juga berharap lebih banyak orang yang kenal Create dan berusaha membantu Indonesia juga untuk lebih fokus meningkatkan pembelajaran STEAM ini sendiri. Sebenarnya kayak gitu sih guys. Berarti dengan hadirnya Create ini kita jadi mengeris awareness tentang STEAM sendiri ya di Indonesia, biar orang-orang Indonesia atau siswa-siswa Indonesia ini lebih kenal dan lebih tahu dalam tentang STEAM. Jujur ya Kak, tadi aku tuh pas dengar harapan-harapan Kakak tuh terharu gitu loh, kayak bener-bener kayak ini keren banget sih, dan aku harap ya semoga Create SC bisa sesuai dengan harapan Kak Syafira tadi, bisa membantu anak-anak Indonesia dan orang Indonesia semua lebih paham dan juga lebih familiar dengan STEAM. Amin. Oke, pertama terima kasih banget kepada Kak Syafira karena udah nyempetin waktunya di sini. Tadi udah bagi-bagi juga tentang Kak Syafira dan juga tentang Create sendiri, itu insightful banget. Kita bersyukur banget. Thank you banget ya Kak. Thank you banget guys, Kak. makasih Thank banyak you. juga ya Tejo, Kalista, keren banget kalian. Oke, itu aja dari podcast pertama kita. Semoga Cosmonaut semua suka. Dan jangan lupa juga ya guys, untuk beli produk Creative Create kita yang pastinya seru banget dan juga informatif banget. Saya Kalista Maria. Saya Tejo. Dan saya Syafira. Selaku PR Manager dan President Director dari Create SC, pamit undur diri. Dadah teman-teman semuanya. Dadah Cosmonauts. Bye. Dadah Tejo, dadah Kalista. Dadah Kak. Makasih Kak.